Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Mujahidin yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupanya kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke acara Halaqah Santri Putra Tawalid. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Gibran. Kepadanya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gibran, duduk aja Gibran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis
Cara yang kedua, doa yang akan dibawakan oleh saudara kita Fatih. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menadakan tangan seraya mengucapkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim. Limata salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya banggakan para asatidz yang berhadir dan tentu ananda semua yang Buya sayangi. Selamat bertemu dalam halaqah khusus kita laksanakan untuk santri putra pada malam ini menjelang waktu Isya. Tentu pertama kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan izin dan ridha Allah lah pada saat ini kita diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk berkumpul bersama. Kita bermohon kiranya pertemuan kita ini diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita sangat rindu bertemu dengannya. Tapi itu tentu mustahil untuk dilaksanakan. Nabi kita memberikan isyarat, bila kalian rindu bertemu dengan aku, maka banyaklah berselawat kepada aku. Mari kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini Buya ingin sampaikan kepada kita semua
bahwa Ananda sudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dikirim oleh orang tua ke perguruan Tawalib. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah langkah Ananda ini atau inisiatif orang tua ini sudah benar atau salah? Itu pertanyaan dan kita anggap sebagai tema dan judul menjelang Isya masuk. Kita akan menjawab begini. Makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah itu pasti manusia. Tidak boleh ada dalam pikiran kita ada lagi makhluk yang mulia, yang lebih mulia dari manusia. Berbagai tafsir Buya baca, itu adalah ungkapan yang tidak salah. Bahkan kemuliaan manusia itu bisa melebihi malaikat. Malaikat itu nama lainnya adalah Al-Muqarrabun. Hamba-hamba yang paling dekat kepada Allah. Manusia bisa mengatasi itu. Nah, salah satu ciri malaikat itu adalah tidak pernah durhaka kepada Allah. Lam ya'sun Allah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Tapi malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah itu tidak aneh. Kenapa tidak aneh? Karena memang bibit untuk bangkang tidak ada pada diri malaikat. Memang malaikat itu sejak awal penciptanya adalah untuk taat. Yaf'aluna ma tu'mal. Mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Bahkan disebutkan bahwa malaikat itu memiliki akal memang, tapi akal basit. Akal yang tidak punya nalar. Itu malaikat. Sehingga apa yang diperintahkan kepadanya itu ke itu saja. Contoh Jibril. Nah, para santri semuanya tahu Jibril itu tugasnya apa sih? Nah, tungkang jemput ngantar wahyu. Sekarang masih ada wahyu yang mau diantar. Tidak ada lagi. Nah, Jibril sekarang ya pray saja, libur saja dia. Nggak pernah kepikir di dalam benak Jibril, ya Allah, perbantukanlah saya kepada malaikat maut, karena malaikat maut terlalu sibuk. Tidak pernah ada gitu. Kenapa? Karena malaikat itu hanya ditugaskan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau malaikat tidak ada yang bangkang, wajar. Tapi manusia apabila taat kepada Allah, itu adalah melalui usaha yang bukan main. Melalui jihad yang bukan main. Kenapa? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ke dalam diri manusia itu Allah berikan bibit untuk taat, tapi juga ada bibit untuk bangkang. Kita semuanya kepingin taat. Pastilah taat kita itu melalui perjuangan. Perjuangan melawan fujuraha, melawan nafsu kita. Sehingga kalau manusia sempat taat kepada Allah, nilainya lebih tinggi. Kenapa? Melalui jihad, melalui perjuangan. Nah, disinilah letaknya bahwasanya manusia bila taat lebih mulia daripada malaikat. Dalam perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj, kan Allah menggambarkan di waktu itu. Sampai di langit yang ketujuh, itu ada satu tempat namanya Mustawa. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Perjalanan kita belum sampai di sini. Masih ada satu tingkat lagi. Cuman sayang Muhammad, untuk nyampe ke tingkat yang paling tinggi itu, kami malaikat nggak boleh ke situ. Tapi kamu boleh. Silakan kamu naik. Apa jawab Nabi? Jadi saya harus naik sendiri. Iya. Saya akan tunggu di sini. Lantas Nabi naik. Nah, nyampe pas di atas tempat itu Mustawa. Nabi langsung bilang, Atahiyatul barakatuh sholatu thayyibatulillah. Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Persis seperti yang kita baca di saat kita baca tahiyat di dalam salat. Dan disitulah Nabi menerima perintah salat. Makanya as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Saat kita baca tahiyat, seolah-olah kita sampai di langit yang ketujuh.
Nah sekarang endingnya bukan ke situ. Ada satu tempat yang Nabi bisa nyampe di situ, malaikat nggak boleh. Nabi manusia, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah duduk persoalan. Tetapi, nah ini yang Anda semua, ini yang paling pokok. Jangan enaknya hanya bisa paling mulia. Manusia juga bisa menjadi paling hina. Bahkan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu bisa seperti ternak. Bisa seperti kambing, bisa seperti sapi, bisa seperti kerbau. Balhum adal, bahkan bisa lebih hina dari kerbau, lebih jahat dari kambing. Kenapa? Karena kalau kerbau, kambing, dia tidak punya rasa malu, tak punya baju, tak punya celana, enak saja berjalan di dekat ramai. Memang binatang begitu, dia tidak punya akal sama sekali. Tapi kalau manusia bertelanjang, tidak menutup aurat, melakukan apa saja yang dia inginkan, bahkan dia kawin di dekat orang ramai, dekat banyak orang, biasa saja. Karena memang dia tidak punya akal. Manusia punya akal. Kalau itu kelakuannya sama dengan binatang, pasti lebih hina. Pasti lebih hina. Buya mau bertanya, babi ada tidak mencuri? Ada. Manusia ada tidak mencuri? Ada. Jadi sama, babi pernah mencuri, manusia juga pernah mencuri. Sekarang jawab dengan jujur. Kalau kedua-duanya sama-sama mencuri ubi, babi mencuri ubi, manusia mencuri ubi, mana yang lebih parah, mana yang lebih berbahaya? Babi apa? Manusia? Pasti manusia. Kalau babi curi ubi, paling yang dibawa perut. Paling yang dibawa perut. Dimakan ubinya 5 rumpun, 4 rumpun, babinya udah pulang. Kalau jumpa sama kita, babi kok pulang? Udah kenyang katanya. Tapi kalau manusia curi ubi, yang dibawa apa? Karung yang dibawa. Bahkan itu ada dekat sini, namanya Pitalah. Mungkin ada yang berasal dari Pitalah. Itu pernah ketangkap maling curi ubi pakai kijang pekap. Nah kalau dicuri satu malam, babi hilang 5 rumpun. Kalau manusia yang curi pakai kijang pekat satu malam, itu hilangnya berapa? 1 kebun hilangnya. Lebih berbahaya. Makanya balhum adol. Bapak waktu Buya waktu masih di sini dulu pernah dibawa oleh orang tua ke Padang Menateh. Payakumbuh, mungkin yang bahasa Payakumbuh tahu betul. Di sana ada peternakan sapi. Iseng-iseng Buya tanya sama orang tua, Bapak, sapi yang paling jahat ini mana? Oh itu yang paling besar, itu paling jahat, itu Lizar katanya. Iseng-iseng Buya bertanya, kalau yang paling jahat itu makannya apa? Orang tua Buya mengatakan, ya makannya tetap rumput. Jadi artinya sejahat-jahat sapi makannya tetap rumput. Tapi manusia jahat bukan nasi saja yang dimakan. Makan apa dia? Makan batu. Makan apa lagi? Makan besi. Bahkan ada yang makan daging teman sendiri. Sementara sapi, sejahat-jahat sapi, nggak pernah sapi makan sapi. Nah seperti itu. Nah sekarang masalahnya, manusia bisa jadi mulia, paling mulia malah, bisa jadi jelek, paling jelek. Yang kita pilih yang mana? Jadi paling jelek atau jadi paling mulia? Tentu kita ingin jadi paling mulia. Dengan cara apa? Nah, Ananda semua dari hati kecil, dari lubuk hati yang sangat dalam, Buya ingin sampaikan kepada Ananda semua. Allah berikan kepada manusia itu yang tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada malaikat. Malaikat itu hanya diberikan oleh Allah akal basit. Tapi manusia tidak. Akal fa'al namanya. Akal aktif. Hidayatul akili. Hidayah akal. Akalnya bisa bernalar. Maka pergunalah ke akal itu secara maksimal. Dan kita lihat di dalam hidup yang memanfaatkan akalnya dengan maksimal, hidupnya gampang. Yang memanfaatkan potensi akalnya secara maksimal, hidupnya gampang. Yang bekerja pakai akal, kerjanya gampang. Hasilnya pun lumayan. Jawab dengan jujur.
Ada yang bekerja dengan otot, tapi ada yang bekerja dengan otak. Mahal mana? Otot apa otak? Otak. Kalau bekerja dengan otot hari ini Pak Is, Kepala Mas KUI kita, dia tahu betul ini. Kalau bekerja dengan otot, paling satu hari ini hanya dapat uang 1.150, 200 lah sehari paling tinggi, 200.000 sehari. Itu kalau bekerja dengan otot. Tapi yang bekerja dengan otak, kalau kita besuk ke dokter, Buya pernah bawa anak ke dokter, dibesuk, diperiksa, hanya disentuh 5 kali, Buya harus bayar 250.000. Ternyata 1 kali sentuh 50.000. Disentuh 5 kali bayarannya 250.000. Coba kalau sentuh 10 kali, Buya harus bayar berapa? 500. Coba kalau 20 kali disentuh, harus bayar 1 juta. Mungkin pulangnya udah jalan kaki. Karena bekerja dengan otak. Nah, oleh karena itu agar hidup kita jadi gampang, harganya jadi tinggi, isi otakmu. Bagaimana cara mengisi otak? Bita'allum, dengan belajar. Makanya biasanya orang akan makin pintar dan akan makin gampang hidupnya kalau pendidikannya makin tinggi. Nah, di antara visi misi orang tua Anda mengantarkan ke sini adalah dalam hal itu. Karena makin tinggi pendidikan kita, maka akan makin gampang, akan makin majulah kita. Nah, kita lihat memang benar. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi dengan ilmu. Nah, ilmu itu tidak akan pernah didapat kecuali dengan belajar. Tapi kalau Nabi memang dengan wahyu saja. Buya lihat tidak ada yang Nabi di sini. Karena Nabi terakhir sudah lahir dan sudah meninggal, nggak ada jatah lagi Nabi. Kalau ada orang hari ini ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya, tangkap aja polisi itu. Tidak ada lagi. Nah, makanya langkah kalian sudah tepat. Langkah orang tua kita sudah tepat. Makanya Buya bilang di mana-mana, orang tua yang berhasil adalah orang tua yang pendidikan anaknya lebih tinggi dari dia. Itu namanya orang tua yang berhasil. Itu kalau orang tua tamat SLTA, setidaknya anaknya harus kuliah S1. Kalau orang tuanya S1, setidaknya anaknya S2. Kalau orang tuanya S3, anaknya harus profesor. Tapi kalau dia S1, anaknya hanya tamat SD, orang tua gagal. Dalam konteks itulah Ananda semua dengan keikhlasan, dengan kejujuran diantarkan ke sini dan dibiayai. Fahim tuh? Sekarang pertanyaannya, kenapa ke Tauhalib diantarkan? Nah, ini yang kita jawab. Kita hanya tinggal 5 menit lagi. Kenapa ke Tauhalib diantarkan? Nah, Ananda sekalian, fakta menunjukkan di lapangan, bukti menunjukkan di lapangan. Ternyata sekolah yang tinggi belum menjamin, pendidikan yang mumpuni belum menjamin. Kalau menurut mereka atau menurut pendapat Ananda semua, menteri orang bodoh, orang berpendidikan atau orang tidak berpendidikan? Menteri-menteri itu orang berpendidikan apa tidak? Pasti berpendidikan. Gubernur pasti pendidikan, bupati pasti berpendidikan. Tapi kenapa mereka banyak yang mencuri? Menurut catatan yang Buya catat, se-Indonesia bupati itu ada 553 bupati. Itu hampir 200 orang dalam penjara hari ini. Padahal sekolahnya tinggi. Belum lagi yang dikejar oleh KPK. Setiap hari kita mendengar seperti itu. Buya tidak ingin kalau anak-anak Buya nanti akhirnya seperti itu pula. Buya tidak ingin.
Bahkan makin tinggi pendidikannya, dia berbuat jahat, bobot perbuatan jahatnya makin berbahaya. Kalau dia bodoh, sekolahnya biasa-biasa saja, dia mencuri, paling yang dicuri jagung, paling yang dicuri sandal di masjid. Tapi kalau dia pintar dengan pendidikan S3, jebolan luar negeri, kalau dia mencuri, yang dicurinya bukan sandal, tapi dengan menekan satu tombol saja, dia sudah mentransfer uang dari satu bank ke bank yang lain miliaran. Pencurinya pintar. Nah, kalau begitu sekolah tinggi dengan ilmu yang banyak belum jamin. Lalu apa yang harus ada? Harus ada keseimbangan. Ilmu yang ditaruh di kepala, tapi juga ada yang ditaruh di dada. Ilmu agama. Makanya orang tua kita semua secara jeli, dia memilih pendidikan yang tepat, yang bisa mengisi kepala dan bisa juga mengisi dada. Ada asas keseimbangan. Dada saja juga tidak bisa, kepala saja juga tidak bisa. Makanya anak-anak nanti diharapkan seperti itu. Kenapa? Karena orang yang agamanya ada, ya. Sekarang kalau Buya bertanya kepada kita, sesuatu yang kita miliki itu yang penting kualitasnya atau kuantitasnya. Nah, kalau masih belum paham, Buya sebutkan. Yang penting jumlahnya atau manfaatnya? Pasti manfaatnya. Kita punya baju, kita punya pakaian, kita punya harta berlimpah ruah. Yang penting itu jumlah banyaknya atau manfaatnya? Pasti manfaatnya. Kenapa kalian menjawab manfaat? Karena kalian sudah masuk tawalid, sudah belajar di tawalid. Sebab kalau hanya jumlahnya saja, berapa banyak orang kaya tapi akhirnya masuk penjara. Dia kaya, matinya minum racun. Dia kaya, beradik kakak tidak bertegur sapa. Dia kaya, bunuh orang tua sendiri. Biarlah hartanya biasa-biasa saja, tapi penuh manfaat. Nah, pendapat yang mendorong kita yang penting adalah manfaat, bukan jumlah. Itu adalah dorongan dari rasa beragama. Jadi langkah kalian, langkah orang tua memilih pendidikan tawalid ini sudah sangat tepat sekali. Nah, anak-anak sekalian, yang kita inginkan itu adalah istiqomah. Adalah istiqomah. Anak-anak nanti akan merasakan betapa anak-anak itu bersyukur karena pernah belajar di sini. Danau Singkara itu akan terlihat indah setelah kita keluar dari danau. Kalau di saat kita berada di dalam danau itu, muka belakang kiri kanan hanya air saja. Apalagi kalau dalam laut. Tapi seketika kita sudah keluar dari danau, kita naik sedikit ke atas, kemudian kita lihat, waduh indahnya bukan main. Itulah danau itu adalah perguruan tawalid. Indahnya nanti setelah kalian kesal. Oleh karena itu anak-anak semua, hanya 2 kalimat saja, sungguh dan rajin. Menjada wajib. Akan terasa. Sekarang anak-anak boleh main bola, boleh segala macam. Tapi ingat, harga manusia bukan terletak pada daging, tapi harga manusia terletak pada yang ada di balik daging itu. Hamka pernah berkata, 6 ekor sapi yang sama besarnya, sama beratnya, pasti sama harganya. Tapi 6 orang manusia yang sama tingginya, sama beratnya, belum tentu sama harganya. Kenapa? Karena harga sapi bergantung kepada dagingnya, sedangkan harga manusia tergantung kepada yang ada di balik daging itu. Artinya apa? Ilmu dan iman yang ada di dalam dirinya. Itulah tiang harga manusia. Oleh karena itu, perkuat keistiqomahan anak-anak semua untuk menamatkan dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ini. Yakinlah anak-anak akan keluar sebagai pemenang. Pantunnya begini, Kapadang kepada buwe tiba di situ hari pagi sesuai janji dari buwe isa masuk berhenti. Mungkin sampai di situ sebagai halaqah pertama kita hari ini, dan insya Allah ke depan halaqah ini akan jalan terus dan tidak Buya saja yang akan menghadapi, yang akan berikan materi. Ada kalau secara level ya kakak-kakak kalian, kakak-kakak
tapi ada Profesor Abror, ada Profesor Suhefri, banyak yang akan datang nanti. Ada Jil Fathullah akan datang bersama-sama. Insya Allah tidak biasa saja. Dan pada akhirnya nanti forum ini akan berubah. Nanda mungkin ada bertanya sehingga ada interaktif segala macam gitu rupa. Untuk kali ini sebagai pengawal kita cukup sampai di sini saja. Dan kalau ada penyampaian kurang berkenan, biar mohon maaf. Pesan dia satu saja. Tingkatkan istiqomah, sungguh dan rajin bina ukhuwah kita, karena tawalib insya Allah akan berikan sesuatu yang berharga untuk kita semua. Demikian dan akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.